Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma ma ba'd. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian usul fikih di kitab Al-Waraqat fi Ushul Fikih karya Imam Al-Haramain atau Imam Juwaini rahimahullah ta'ala. Kita kali ini akan membahas tentang an-nahyu atau larangan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang perintah. Tapi sebelum masuk ke pembahasan seputar larangan, ada sedikit pembahasan terkait dengan perintah. Yang ini juga dibahas oleh Imam Al-Haramain di kitab ini secara singkat. Dia mengatakan qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wal amru bi syai'i nahyun an diddihi wan nahyu an syai'i amrun bididdihi. Dan perintah terhadap sesuatu itu larangan dari kebalikannya, dan larangan dari sesuatu itu perintah terhadap kebalikannya. Jadi memang tidak diperselisihkan bahwa bentuk perintah seperti if'al atau lakukanlah itu maknanya berkebalikan ya dengan la taf'al, janganlah kamu melakukan, sehingga perintah terhadap sesuatu itu bisa dipahami sebagai larangan dari lawannya dari sisi makna, bukan dari sisi lafadz. Ya, dari sisi makna, bukan dari sisi lafadz. Maka tuntutan terhadap suatu perbuatan itu memiliki satu kaitan ya pada dua perintah. Yang pertama melakukan apa yang diperintahkan, dan yang kedua berhenti atau meninggalkan apa yang menjadi kebalikan dari perbuatan yang diperintahkan. Jadi kalau dari sisi yang pertama, yaitu melakukan apa yang diperintahkan, yaitu disebut sebagai amrun, perintah. Tapi kalau dari sisi tuntutan meninggalkan perbuatan yang berkebalikan dengan perbuatan yang diperintahkan, itu disebut dengan larangan. Sehingga ketika seseorang mengatakan uskun atau diamlah, maka ini maknanya perintah untuk diam ya, tapi juga mengandung larangan dari kebalikannya, yaitu kebalikan dari diam bergerak. Sehingga perintah uskun itu ya juga bermakna larangan la tataharrak, jangan engkau bergerak, diamlah, jangan engkau bergerak. Seperti di ayat yang sering kita dengar mungkin ya, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Di situ ada perintah berjamaah ya dalam i'tisam bihablillah, kemudian ditambahi wala tatafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi perintah berjamaah itu atau perintah ya iltizam bil jamaah itu nahyun an diddi, yaitu larangan terhadap perpecahan. Atau di ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ata atau idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan satu kelompok, maka teguhlah dan ingatlah Allah. Jadi perintah untuk fathbutu, untuk sabat, itu maknanya juga larangan dari tidak sabat ya di hadapan orang-orang kafir.
Perintah untuk teguh itu larangan dari untuk tidak teguh, ya, larangan dari tidak teguh. Dan itu ditunjukkan di ayat yang lain. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir, ini yang disebutkan fi'ah di ayat yang tadi, ya. Ya, fala tuwalluhum, jangan kalian balik kanan, jangan kalian balik arah. Jadi ada perintah fathbutu, itu maknanya fala tuwalluhumul adbar. Jadi perintah untuk teguh itu larangan dari melarikan diri. Ya, begitu juga perintah untuk menunaikan sholat, itu larangan dari sebaliknya, yaitu meninggalkan sholat. Atau perintah untuk berdiri saat sholat, itu larangan duduk saat sholat. Ya, maka ketika orang itu duduk, ya, dari yang seharusnya berdiri, ya, dalam pertengahan sholatnya secara sengaja, bukan karena uzur, ya berarti sholatnya batal karena tidak menunaikan perintah di dalam sholat. Orang dia disuruh berdiri tapi justru malah duduk. Karena perintah untuk berdiri itu maknanya larangan dari duduk. Dan larangan dari sesuatu itu juga perintah terhadap kebalikannya dari sisi makna, bukan dari sisi lafadz. Sehingga ketika orang mengatakan la tataharrak, ya, jangan kamu bergerak, maka ini, ya, larangan dari bergerak, tapi juga perintah dari kebalikan dari bergerak, yaitu perintah untuk diam. Jadi larangan dari bergerak adalah perintah untuk diam. Kemudian perintah sesuatu, ya, perintah terhadap sesuatu ini pembahasan yang terkait, dan ini penting juga difahami untuk membedakan antara perintah terhadap sesuatu kemudian menjadi larangan terhadap kebalikannya, atau larangan dari sesuatu kemudian menjadi perintah terhadap kebalikannya. Perintah terhadap sesuatu itu maknanya adalah larangan dari kebalikan dari sesuatu itu yang bilangannya banyak. Jadi anonim, ya, antonim, ya, dari satu perbuatan itu memiliki banyak antonim. Ya, contohnya ketika seseorang mengatakan kum, berdirilah, ya, lawan dari berdiri kan banyak. Ada duduk, ada rebahan, ya, ada bersandar, ya, ada tidur nyamping, ya, atau tengkurap, dan yang lainnya. Jadi perintah terhadap sesuatu itu larangan terhadap kebalikan-kebalikannya. Perintah terhadap berdiri, ya, perintah berdiri itu larangan dari duduk, larangan dari rebahan, larangan dari tengkurap, larangan dari, ya, tiduran, dan larangan dari yang lain-lainnya yang merupakan kebalikan dari berdiri. Kemudian sebaliknya, ya, tapi tidak dengan sebaliknya, wan nahyu anis syai'i, dan larangan dari sesuatu itu perintah terhadap salah satu dari kebalikan-kebalikan dari sesuatu itu. Sehingga ketika seseorang melarang untuk berdiri, itu perintah terhadap salah satu dari kebalikan berdiri, ya. Misalkan la takum, jangan engkau berdiri. Berarti itu mengandung perintah terhadap salah satu dari lawan dari berdiri. Bisa jadi perintah untuk duduk, ya, atau perintah untuk berbaring, atau perintah untuk tengkurap, atau perintah untuk lain-lainnya yang itu lawan dari berdiri. Hanya saja ikhwas sekalian, soal al-amru bisyai'i nahyun anditi'i, atau perintah terhadap suatu larangan dari kebalikannya, ini ada persoalan yang khilaf, yang banyak sekali perdebatannya di kalangan para ulama usul fikih. Jadi pendapat-pendapat mereka itu sangat-sangat beragam, dan pemahaman mereka terhadap kaidah ini juga beragam. Nah, di antara yang menolak, ya, kaidah ini, ya, ada yang menolak, ya, di antara yang menolak kaidah ini seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah muridnya, dan Asy-Syankiti.
Ya, mereka mengatakan bahwasanya al-amru bisyai itu bukan nahyun adiddihi, perintah terhadap sesuatu itu bukan larangan dari kebalikannya. Ya, jadi menurut mereka perintah terhadap sesuatu itu adalah mustalzimun atau yastalzimu an-nahyu adiddihi. Secara otomatis itu konsekuensi larangan dari kebalikannya, tapi bukan ain nahi, bukan dari sisi zatnya. Jadi perintah terhadap suatu perkara itu bukanlah identik dengan larangan terhadap lawan dari perkara itu, melainkan perintah terhadap suatu itu mengandung konsekuensi istilzam, ya, mengandung konsekuensi dari larangan terhadap kebalikannya. Contohnya ketika saya mengatakan la takum, ya maka sudah otomatis ya istilzam, konsekuensi dari kalau saya mengatakan kum, berdirilah, itu sudah konsekuensinya itu nggak boleh berdiri, ya nggak boleh duduk. Ya, kalau saya mengatakan berdirilah, berarti nggak boleh duduk. Itu sifatnya bukan makna yang ainun nahi atau dari sisi zatnya, tapi adalah bagian dari konsekuensi. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Ibnu Qayyim serta Asy-Syanqiti memasukkan kaidah ini sebenarnya pada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna dengan hal itu, maka hal itu menjadi wajib, ya, sebagai sarana yang menghantarkan sesuatu. Jadi kalau dipahami berdasarkan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, maka perintah berdiri itu ya itu tidak akan bisa ditunaikan tanpa meninggalkan duduk. Maka meninggalkan duduk itu adalah satu tuntutan yang menjadi sarana agar seseorang itu bisa berdiri. Jadi kalau ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, kewajiban berdiri itu tidak akan bisa sempurna ya kecuali dengan meninggalkan duduk, maka meninggalkan duduk itu hukumnya juga wajib. Nah, itu ringkasnya ikhwas kalian, ini persoalan tentang al-amru bisyai'i nahyun anditi. Sekarang kita masuk pada pembahasan an-nahyu. An-nahyu, kata mu'alif rahimahullah ta'ala, istida'a'ut tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ya, wa yadullu ala fasadil manhi anhu wa taridu sigotul amri wal muradu bihi al-ibahah awit tahdid awit taswiyah awit takwin. Dan larangan itu maknanya tuntutan untuk meninggalkan ya suatu dengan perkataan ya dari orang yang ya terhadap orang yang lebih rendah ya, dalam bentuk kewajiban ya. Dan larangan itu menunjukkan rusaknya apa yang dilarang, dan sigohnya atau lafaz-lafaz nahyu itu beragam ya. Dan yang dan lafaz perintah itu beragam ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan ya. Kemudian yang dimaksud ya dengannya bisa ibahah, boleh, ancaman, taswiyah atau takwil. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya di pembahasan sebelumnya. Jadi kita hanya akan mencukupkan bahas tentang an-nahyu. Jadi an-nahyu, sekali lagi ikhwas kalian, menurut mu'alif itu istida'ut tarki bil qawli, yaitu meninggalkan tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan dengan perkataan ya terhadap orang yang lebih rendah ya, dalam sabil wujub, dengan cara mewajibkan. Dan penjelasan ini sudah dibahas ya sebelumnya tentang istida'ut tarki bil qawli mimman huwa dunahu. Artinya jika tuntutan meninggalkan perbuatan itu tidak berasal dari orang yang lebih atas, maka itu sifatnya permohonan ya, kalau dari atas ke bawah ya. Ya, jangan engkau siksa aku misalkan ya, la tu'adzibni, jangan kau siksa aku. Ini bukan larangan ya, tapi doa ya, permohonan. Nah, kemudian ala sabilil wujub di sini ya menunjukkan bahwasanya meninggalkan itu hukumnya wajib ya, wujubut tarki.
Dan batasan ini, batasan ala sabilil wujub ini untuk mengeluarkan sigoh atau lafadz yang mengandung makna karohah atau dibenci atau makruh. Jadi tidak masuk ke dalam konteks larangan jika tidak sampai pada konsekuensi kewajiban. Jadi kalau tarafnya tingkatannya hanya sekedar makruh, dia tidak disebut sebagai larangan menurut mu'allif. Adapun larangan itu memiliki satu bentuk saja, yaitu fi'il mudhari atau kata kerja yang disertai dengan la, ya, harful la, atau la yang la-nya la nahi, seperti firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, dan jangan kamu mendekati zina. Ya, di situ ada fi'il mudhari taqrabu, kemudian diiringi dengan didahului dengan kata la yang maknanya la nahi. Janganlah kamu berzina. Dan kadang lafadz larangan itu juga bisa dipahami dari sighah yang lain atau dari lafadz yang lain selain fi'il mudhari yang disertai dengan la. Seperti dalam bentuk khobariyah, ya, jumlah khobariyah atau kalimat keterangan. Seperti ketika Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, ya, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Jadi itu meskipun tidak datang dalam bentuk fi'il mudhari yang disertai dengan lamun nahyi, tapi ini juga maknanya larangan, ya, hurrimat alaikum. Atau kadang dengan meniadakan kehalalan, seperti di ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa karha, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian, ya, akanlah kalian mewarisi, ya, istri-istri dengan secara paksa, atau mewarisi wanita-wanita yang ditinggal mati, ya, dengan cara paksa. Atau kadang lafadz larangan itu datang dengan kata larangan, naha, ya, ya, seperti seperti hadis Abi Sa'id, ya, Al-Khudri radhiyallahu an, ketika yang mengatakan naha Rasulullah SAW an shaumi yaumil fitri wa yauman nahi. Rasulullah SAW melarang dari puasa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya. Jadi perkataan mu'alif ala sabilil wujub ini perlu kita ketahui bahwa sighah atau lafadz larangan itu secara mutlak, dan ketika terbebas dari satu qarinah itu menuntut dua perkara, yaitu pertama menuntut tahrimul manhi anhu, yaitu larangan objek yang dilarang atau haramnya objek yang dilarang, dan itu makna yang dimaksudkan oleh mu'allif yaitu ala sabilil wujub, yaitu wujub tarki, yaitu wajibnya meninggalkan. Dan di antara kelaziman kewajiban dari meninggalkan perbuatan itu larangan atau haramnya ya objek yang dilarang. Dan ini kesepakatan para a'immatul arba'ah, para imam-imam yang 4. Jadi sekali lagi ikhwas sekalian, ala sabilil wujub itu melahirkan pemahaman keharaman objek yang dilarang. Jadi kalau Allah mengatakan la taqrabuz zina, dan itu tidak ada lafadz itu datang secara mutlak, tidak ada batasan yang membatasi kemutlakan makna larangan la taqrabuz zina, maka la taqrabuz zina itu memberikan faedah hukum haramnya perbuatan zina. Sekali lagi, jika lafadz larangan itu datang dalam bentuk mutlak dan tidak dibatasi pada batasan-batasan yang memalingkan dari makna mutlaknya kepada makna yang lain. Dan terkait dengan apakah larangan itu menuntut pengulangan, ya, seperti halnya perintah menuntut pengulangan pada bab yang sebelumnya, dan apakah larangan itu menuntut ketersegeraan. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan itu betul menuntut pengulangan objek yang dilarang. Jadi jika syariat atau jika Allah Subhanahu wa taala melarang dari suatu perbuatan, maka
wajib ya ditinggalkan selama-lamanya, seterusnya. Larangan itu berlaku seterusnya, dan wajib segera ditinggalkan perbuatan yang dilarang itu. Jadi kalau Allah mengatakan wala taqrabuz zina, maka segera tinggalkan perbuatan zina, dan selama-lamanya jangan lakukan perbuatan zina. Jadi itu tidak berlaku pada satu keadaan, misalkan ketika seseorang potensial jatuh ke dalam perbuatan zina, kemudian dia meninggalkan perbuatan zina, kemudian dia merasa sudah menunaikan apa yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan zina. Tidak demikian, ya. Kemudian setelah itu dia melakukan perbuatan zina misalkan, ya, maka ini tidak bisa dipahami bahwa dia sudah menunaikan apa yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan zina. Karena larangan dari perbuatan zina itu berlaku tikror, yaitu pengulangan terus-menerus. Artinya tidak membutuhkan lafadz baru lagi, ya, untuk perbuatan yang sama di waktu yang berikutnya. Juga mubadaroh, ya, segera tinggalkan perbuatan zina. Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang datang ya pada kalian ya dari Rasulullah SAW, maka ambillah itu, dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Allah di sini mengatakan memerintahkan intiha atau berhenti dari perbuatan yang dilarang, sehingga al-intiha atau berhenti dari perbuatan yang dilarang itu hukumnya wajib, ya, sebab perintah itu menuntut pada kewajiban apa yang diperintahkan. Kemudian itu perkara pertama, ya. Jadi faidah dari sighoh nahyi, ya, ketika datang dalam bentuk mutlak itu menunjukkan haramnya perbuatan yang dilarang. Kemudian faidah yang kedua, ya, larangan terhadap sesuatu itu menunjukkan fasadil manhi anhu, seperti tadi disebutkan oleh mu'alif, yaitu rusaknya perbuatan yang dilarang itu, sehingga seseorang, ya, itu tidak lepas, ya, dari tuntutan, ya, dan tidak bebas, ya, dari beban, ya, tidak bebas dari beban jika dia menunaikan apa yang jika dia meninggalkan apa yang dilarang. Ya, sekali lagi, sighoh nahyi itu menunjukkan fasadul manhi anhu, sehingga la tabra'ud dhimmah, ya, tidak dhimmah atau beban itu tidak lepas dari pundaknya, dan tuntutan itu, ya, tidak jatuh atau tidak terangkat, ya, tidak lepas dari dirinya jika itu berupa ibadah, dan tidak memberikan athar yang dikehendaki dari sebuah akad, ya, apabila itu berupa muamalah, sebagaimana sudah dijelaskan tentang makna fasad dan makna batil. Jadi ketika seseorang misalkan sudah diperintahkan untuk menunaikan sholat, kemudian dia menunaikan sholat, tapi sholatnya itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah memerintahkan sholat itu berdiri, tapi dia menunaikan sholat dengan cara duduk, ya, maka ketika dia menunaikan larangan, yaitu larangan duduk saat harusnya berdiri saat sholat itu, berarti, ya, la tabra'ud dhimmah, ya, dia belum terbebas dari tuntutan menunaikan sholat. Artinya apa? Dhimmahnya masih terbebankan pada pundaknya. Tuntutan itu masih berlaku padanya. Ya, sebab, ya, apa yang dia lakukan duduk saat sholat itu rusak, ya, dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah sholatnya itu dianggap rusak. Sekali ibadah sholatnya dianggap rusak atau dianggap tidak sah atau dianggap batal. Kenapa? Karena dia duduk, ya, saat sholat yang harusnya saat sholat itu dia harusnya berdiri. Itu saja ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pembahasan seputar
larangan. Jadi sekali lagi larangan itu berkonsekuensi pada dua hal, keharaman objek yang dilarang dan rusaknya objek yang dilarang ketika dia melakukan perbuatan itu. Jadi sholatnya jadi batal karena tidak wudhu misalkan, padahal sholat itu diperintahkan harus dalam keadaan suci, atau misalkan zakatnya tidak sah, ya rusak ya karena tidak mencapai nisab misalkan, sehingga statusnya bukan zakat lagi tapi sedekah. Ya, misalkan akikoh yang harusnya 2 ekor kambing cuma 1 ekor kambing, ya maka tidak sah akikahnya, ya misalkan, dan yang lain-lainnya. Jadi rusaknya objek yang dilarang itu makna atau faidah hukum yang diambil dari sighah larangan. Baik, itu saja ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pembahasan seputar larangan. Semoga bisa dipahami. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.